Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang tajwid. Pertama, kita akan mengetahui apa sih tajwid itu. Pengertian dari tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Tujuan utama mempelajari tajwid adalah untuk menjaga kemurnian bacaan Al-Quran agar pesan yang terkandung di dalam dapat disampaikan secara tepat kepada pendengar. Jadi, kalau kita ingin baca Al-Quran dengan baik dan benar, kita harus mempelajari tentang tajwid terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya adalah mengapa sih kita harus mempelajari tajwid atau mengapa sih mempelajari tajwid itu penting? Seperti yang sudah dijelaskan di awal, itu untuk menjaga kemurnian Al-Quran agar bacaan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita membaca Al-Quran itu sampai salah dan mengubah arti, itu kita bisa masuk neraka loh. Lalu yang selanjutnya adalah untuk memudahkan pemahaman kita. Dengan bacaan yang benar, makna Al-Quran akan lebih mudah dipahami. Kalau sudah lebih mudah dipahami, kita akan lebih mudah hafal dan akan selalu ada di dalam otak kita supaya kita bisa mengamalkannya. Lalu yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan kehusyukan agak ibadah. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik dapat meningkatkan kehusyukan dalam ibadah. Lalu yang selanjutnya adalah mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seperti yang sudah saya terangkan tadi di awal, kalau sampai kita salah membaca Al-Quran akan mengubah arti. Kalau sampai arti Al-Quran itu ganti atau berubah, kita bisa berdosa. Lalu yang selanjutnya adalah beberapa hukum bacaan di dalam tajwid. Di dalam tajwid itu kan berupa buku ya. Jadi di dalamnya itu ada beberapa hukum bacaan. Yang pertama adalah hukum nun mati dan tanwin. Hukum hukum nun mati dan tanwin ini berkaitan dengan cara membaca huruf nun mati dan tajwid dan tanwin. Tanwin itu ada tiga, fathatain, kasrotain, dan domatain. Nun mati itu seperti ini. Lalu fathatain itu ada fathah dua garis dua di atas. Kalau kasroh itu kasroh itu garis dua di bawah. Kalau domatain itu tanda domah di atas. Lalu yang selanjutnya adalah hukum mim mati. Hukum mim mati ini berkaitan dengan cara membaca huruf mim mati seperti ini yang bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Lalu hukum mat. Hukumat ini berkaitan dengan panjang pendeknya bacaan. Terdapat beberapa jenis mat seperti ada mat wajib, ada mat jais munfasil, mat jais mutasil, atau lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya hukum qalqalah. Hukum qalqalah ini berkaitan dengan getaran yang terjadi pada huruf ta, to, jim, dal, dan ba ketika berada pada posisi tertentu. Lalu yang selanjutnya adalah hukum lainnya. Selain hukum-hukum di atas, masih banyak lagi hukum bacaan yang lainnya yang perlu dipelajari dalam ilmu tajwid. Contohnya seperti hukum ro, hukum lam, dan lain sebagainya. Tetapi pada video kali ini, saya hanya akan membahas tentang hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun ini atau mim mati seperti ini jika bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Di dalam tajwid itu hukum mim mati ada tiga. Yang disebut dengan yang pertama ifa syafawi, yang kedua idgham mimi, dan yang ketiga adalah idhar syafawi.
Yang pertama adalah ifak syafawi terlebih dahulu. Ifak syafawi itu pengertiannya jika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba. Lalu, maka hukum bacaannya disebut ihfa syafawi. Cara membaca ihfa syafawi ini harus dibaca dengan samar-samar di bibir dan didengungkan. Contohnya adalah, ada contohnya di sini ayatnya. Nah, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Yang disebut ifa syafawi itu adalah mim sukun bertemu ba ini di sini. Inna rabbahum bihim seperti itu. Jadi bacanya itu harus samar-samar di bibir dan didengungkan. Contoh yang selanjutnya itu tarmihim bihijaratim min sijil. Ada di sini mim sukun bertemu ba. Tarmihim bihijaratin. Seperti itu. Tarmihim bihijaratin. Lalu contoh yang terakhir adalah alam ya'lam bi annallaha yara. Ada di sini mim sukun bertemu ba. Alam ya'lam bi annallaha yara. Seperti itu. Lalu hukum bacaan yang selanjutnya adalah idgham mimi. Kenapa sih kok disebut mimi? Itu pengertiannya apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya disebut idgham mimi. Jadi ini tuh eh, namanya itu dari namanya aja kita bisa dengan mudah mengingat kalau mimi itu artinya mim sukun bertemu dengan huruf mim. Adapun cara membacanya itu adalah mim dibaca rangkap atau ditasydidkan dengan mendengung. Idgham mimi juga bisa disebut idgham mutamatsilan. Kalau mau mengingat dengan mudah itu bisa disebut idgham mimi. Tapi idgham mimi ini juga punya nama lain, itu bisa disebut idgham mutamatsilan. Contohnya adalah fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Dari di sini, mim sukun bertemu mim. Karena ini dibaca rangkap atau ditasydidkan, biasanya di dalam Al-Quran itu sudah ada tanda tasydidnya seperti ini. Untuk memudahkan kita saat membaca. Kita ulangi ya. Fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Lalu contoh yang selanjutnya adalah auladuhum minallahi syai'a. Kita ulangi. Auladuhum minallaha syai'a. Ini mim sukun bertemu mim. Lalu contoh yang selanjutnya adalah wa malahum min nasirin. Di sini mim sukun bertemu mim. Wa malahum min nasirin. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah idhar syafawi. Pengertian dari idhar syafawi ini adalah apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan salah satu dari 26 selain huruf mim dan ba yang ada di awal tadi. Maka hukum bacaannya disebut idhar syafawi. Lalu pengertian idhar sendiri ini artinya jelas. Dan syafawi ini artinya bibir. Jadi jelas di bibir. Jadi cara membacanya itu terang di bibir dengan mulut tertutup.
Bacaan harus lebih jelas apabila bertemu dengan huruf wawu dan fa. Kita langsung ke contohnya saja ya. Contohnya ada di sini. Lam yalid walam yulad. Jadi bacaannya nggak mendengung seperti yang di awal-awal tadi. Kalau dua yang ada di awal tadi kan mendengung. Kalau yang idhar syafawi ini karena idhar itu jelas, kita harus membacanya dengan jelas. Lam yalid walam yulad. Seperti itu. Contoh yang selanjutnya adalah wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalau yang tadi ini mim sukun bertemu ya. Kalau yang sekarang mim sukun bertemu ain. Kalau contoh yang selanjutnya ini mim sukun bertemu ro. Wam ra'atuhu hammalatal hatab. Kita baca sekali lagi. Wam ra'atuhu wam ra'atuhu hammalatal hatab. Seperti itu. Miskun bertemu ro. Contoh yang terakhir adalah fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Bacanya itu mim sukun bertemu ain dibaca jelas. Baiklah, mungkin pembahasan pembahasan pada video kali ini cukup sampai di sini karena saya hanya akan membahas tentang bacaan mim mati. Untuk bacaan yang selanjutnya mungkin akan saya bahas di video-video selanjutnya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan kirim ke email yang sudah tertera di layar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.